Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Putri dengan NIM 2301070724, jurusan PGMI angkatan 23 lokal B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pra-pernikahan suku Banjar. Yang pertama itu ada beberapa tahapan yang mencerminkan nilai dan ajaran Islam. Yang pertama itu bersuluh menyelidik calon pengantin laki-laki dengan perwakilannya mencari informasi secara diam-diam mengenai calon pengantin perempuan dan keluarganya sebagai tahap awal perjodohan. Yang kedua itu bertatakunan, bertanya lebih detail. Itu dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih spesifik mengenai calon pengantin wanita, biasanya itu langsung ke keluarga perempuannya. Yang ketiga itu berdatang dan berpara untuk melamar. Jadi keluarga laki-laki secara resmi melamar calon pengantin wanita dan membahas berbagai hal terkait pernikahan termasuk mahar. Yang keempat itu bepayuan atau bepatut, jujuran, menentukan mahar tersebut. Itu penentuan besaran mahar jujuran dan tanggal pernikahan oleh kedua keluarga. Mengantar jujuran atau petalian atau yang kita bisa disebut itu betunangan, itu pemberian seserahan oleh pihak laki-laki sebagai tanda ikat tunangan. Bapingit, bersembunyi atau mempersiapkan diri. Jadi calon pengantin perempuan dipingit tidak boleh keluar rumah untuk menjaga kesucian dan persiapan batin secara fisik. Yang selanjutnya itu berpacar, meinai, mewarnai kuku dengan daun inai sebagai simbol kecantikan dan kesiapan pengantin. Betimung, mandi uap, mandian tradisional untuk mengeluarkan keringat dan memberi harum tubuh pengantin. Jadi betimung ini sebagai supaya dari kedua pengantin itu tidak menimbulkan keringat yang berlebih atau bau berlebih saat acara berlangsung. Nah, saat pernikahan itu ada beberapa tahap juga. Yang pertama itu badudus atau bepapai, mandi pengantin dalam bahasa Banjar. Mandi pengantin dengan air yang telah dibaca, didoakan, dan dicampur bunga wangi untuk perlindungan spiritual. Dan akad nikah dilaksanakan sesuai syariat Islam dengan ijab kabul yang menjadi pengesahan pernikahan secara sah agama. Betamat atau bahatam Al-Quran. Jadi dalam orang Banjar itu sesudah menikah mereka itu betamat Al-Quran. Jadi pembacaan Al-Quran secara bersamaan untuk menunjukkan kesiapan spiritual kedua pengantin. Nah, yang selanjutnya itu ada mengarak pengantin. Arak-arakan, jadi pengantin pria diarak menuju rumah pengantin wanita dengan pertunjukan seni dan tradisi khas suku Banjar. Yang saya ketahui tentang bearak ini, mereka ada berbagai macam arakan. Yang pertama itu ada pakai naga dan pengantin itu digendong di sini oleh warga yang dan melakukan tarian-tarian warisan nenek moyang kami dulu. Yang selanjutnya itu bersanding atau betatai. Pasangan pengantin duduk bersanding sebagai simbol persatuan dan permulaan hidup baru bersama. Nah, mungkin itu. Jadi yang selanjutnya itu ada pasca pernikahan, beilang. Tradisi mengantar pengantin kembali ke rumah keluarga pengantin pria bersama hidangan dan hadiah. Penjagaan pengantin, malam hiburan dan penjagaan pengantin oleh keluarga dan kerabat. Pengantin sujud atau bailangan, kunjungan bersilaturahmi ke keluarga kedua belah pihak sebagai penguatan ikatan kuat keluarga baru. Nah, jadi kolerasi Islam dan budaya Banjar dalam pernikahan suku Banjar itu sangat kental dengan pengaruh Islam. Terlihat dari proses akad nikah yang mengikuti syariat Islam. Nah, penentuan mahar itu yang sesuai ajaran Al-Quran, surah An-Nisa ayat 4. Nah, pembacaan doa dan Al-Quran dalam berbagai prosesi seperti mandi pengantin dan betamat. Fungsi sosial untuk memperkuat silaturahmi ikatan keluarga yang merupakan nilai Islam, namun beberapa tradisi seperti sesajen itu bahasa Banjarnya itu piduduk dan kepercayaan pada makhluk halus merupakan bagian budaya lokal yang kadang mengalami penyesuaian dan ajaran Islam modern. Saya mengutip jurnal dari Nur Kamila
yang berjudul Tradisi Perkawinan Adat Suku Banjar. Jadi, refleksi dari yang saya bahas, itu pernikahan adat Banjar adalah sebuah perjalanan suci yang mengikat dua insan dan dua keluarga dalam harmoni nilai agama dan budaya. Di balik setiap prosesi, tersimpan makna mendalam tentang tanggung jawab, kasih sayang, dan komitmen. Melalui pernikahan ini, kita diajarkan arti kesucian ikatan, kekuatan silaturahmi, serta penghormatan pada warisan budaya yang harus dilestarikan selaras dengan ajaran Islam. Nah, mungkin itu penjelasan untuk pasca dan pra pernikahan tradisi pernikahan suku Banjar. Mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.